wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pada 14 tahun pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah, beliau telah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro yang terletak di Mekah, yakni di Bukit Nur atau Jabal Nur, yang wahyu pertama itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian setelah wahyu pertama yang datang dengan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, kemudian datanglah wahyu yang kedua, yakni surah Al-Muddathir ayat 1-5 juga. Perkembangan dakwah Rasulullah periode Mekah terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase secara sembunyi-sembunyi yang biasa disebut dengan sirriyah. Yang kedua, fase secara terang-terangan yang disebut dengan jahriyah. Nah, baik, saya akan menjelaskan fase yang pertama, yakni secara sembunyi-sembunyi. Pada fase ini, Nabi Muhammad SAW menyeru keluarga dan sahabat dekatnya. Nah, pada fase ini yang pertama masuk Islam adalah istri tercintanya, yakni Siti Khadijah. Beliau bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga istrinya ialah Siti Khadijah, orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib, lalu ada Zaid bin Harithah, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Siti Khadijah menyusul masuk Islam. Rasulullah juga bercerita kepada teman akrabnya Abu Bakar, maka ia pun beriman dan membenarkan ajaran agama Islam. Tanpa ada keraguan, kemudian Abu Bakar mengajak teman seperdagangnya dan mereka menyambut dengan baik. Di antara mereka yang kemudian masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Al-Arqam. Jadi pada masa secara sembunyi-sembunyi Rasulullah hanya menyebarluaskan agama Islam kepada keluarga dan sahabat dekatnya saja. Nah, fase yang kedua yaitu secara terang-terangan. Setelah Allah menurunkan firman-Nya pada Quran surah Asy-Syura ayat 214, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nabi menyeru Bani Abdul Muthalib sesudah mereka berkumpul. Berkatalah Nabi, menurut yang saya ketahui belum pernah seorang pemuda membawa sesuatu untuk kaumnya yang lebih utama dari apa yang saya bawa untuk kamu. Saya bawa untuk kamu segala kebaikan dunia dan akhirat. Nah, maksud kebaikan dunia dan akhirat ini adalah ajaran agama Islam. Perkataan Nabi Muhammad SAW ini disambut dan dibenarkan oleh sebagian dari mereka yang hadir. Tetapi ada juga sebagian yang mendustakannya. Abu Lahab pamannya sangat mendustakan, demikian juga istrinya. Jadi di sini kerabat Rasulullah membenarkan atas adanya ajaran agama Islam, akan tetapi pamannya sendiri, yakni Abu Lahab dan istrinya, mendustakannya. Jadi Abu Lahab itu nggak percaya adanya ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Abu Lahab langsung keluar dari kerumunan orang-orang dan berkata, celakalah kamu, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwah dan memulai secara terang-terangan. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah yang biasanya orang-orang menyembah berhala di sana, tetapi beliau melakukan sholat di sana. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, yakni dengan menghalangi hamba sahaya dan orang-orang lemah, sebagaimana yang dialami Yasir dan putranya Ammar serta istrinya Sumayyah. Yasir yang akhirnya mati syahid karena telah masuk Islam, jadi beliau mati syahid.
Sedangkan istrinya Sumairah wafat karena ditikam tombak oleh Abu Jahal karena telah masuk Islam. Nah, bahkan Sumayyah adalah wanita pertama dalam Islam yang mati syahid disebabkan oleh penyiksaan. Jadi di Mekah itu setelah Rasulullah dakwah secara terang-terangan, di sana tidak menerima ajaran agama Islam, yaitu ajaran baru yang dibawakan oleh Rasulullah, dan menimbulkan pertentangan antara keluarga Rasul, yakni Rasul dengan pamannya Abu Jahal, dan banyak yang memakan korban, yakni seperti Yasir dan Sumayyah yang wafat karena pertikaian atau penyiksaan oleh Abu Jahal, dan mereka mati syahid. Begitu pula siksaan yang ditimpakan Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kepada Bilal bin Rahbah, Khabbab ibnu Aris dan yang lainnya. Jadi gak cuma Sumayyah dan Yasir yang mendapat penyiksaan, tapi kaum muslimin yang lain yang baru saja masuk Islam mendapat siksaan dari Abu Jahal. Sebelumnya Bilal masuk Islam melalui perantara Abu Bakar, jadi tidak langsung kepada Rasulullah. Suatu ketika Umayyah mengetahuinya, lalu ia pun menimpakan berbagai macam siksaan agar Bilal mau meninggalkan Islam. Namun Bilal menolak dan tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Subhanallah sekali. Ketauhidan Bilal ini patut ditiru bagi kita. Nah, kedua fase tersebut dikenal dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi sirriyah, yang beliau lakukan selama 3 tahun lamanya. Dikatakan secara sembunyi-sembunyi di sini mengingat tempat para sahabat, pengikutnya, dan orang-orang yang mereka ajak masuk Islam bersifat sangat rahasia, jadi nggak terang-terangan, benar-benar sangat tertutup, makanya dikatakan secara sembunyi-sembunyi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mendapat pengikut sekitar 30 orang, baru 30 orang, tetapi siksaannya sudah luar biasa. Mereka mendapat sebutan as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang seruan Islam. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Yang kedua, penyewaan hak antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa. Yang ketiga, takut akan adanya hari pembangkitan atau hari kiamat. Yang keempat, taklid kepada ajaran nenek moyang. Yang kelima, faktor ekonomi. Jadi karena sifat kaum Quraisy itu barbarisme atau keras kepala, jadi mereka benar-benar bersikeras kepada pendirian ya, yang mengajarkan apa yang diajarkan nenek moyang mereka. Terus mereka nggak tahu adanya ada hari kebangkitan, jadi mereka benar-benar nggak percaya adanya hari kiamat itu, jadi mereka takut, makanya mereka menentang ajaran agama Islam. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf banyak kurangnya, semoga kalian dapat maklumnya. Sampai bertemu di lain waktu. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.